Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Setianingsih, NIM 19631054. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan memaparkan kembali materi dari matematika ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang bilangan dan himpunan. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, lambang bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan irasional, bilangan rasional, dan bilangan kompleks. Baiklah, di sini terdapat macam-macam dari bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli. Itu sendiri terdapat dua definisi. Yang pertama yaitu definisi matematikawan tradisional. Maksud dari matematikawan tradisional ialah bilangan yang bukan dari nol, bukan nol. Maksudnya yaitu misalkan contoh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan definisi yang kedua yaitu matematikawan komputer, yaitu bilangan nol dan bilangan asli. Misalkan yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan asli merupakan bilangan yang paling sederhana dan mengatakan bahwa beberapa jenis spesies kera dapat mampu memahami tentang bilangan asli. Baiklah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan asli yang besarnya lebih dari 1 dan pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2, 3 adalah bilangan prima, sedangkan 4 bukan. Baiklah, di sini ada beberapa contoh bilangan prima. Yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang bilangan caca. Bilangan caca itu sendiri ialah bilangan bulat, yaitu bilangan misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan asli yang ditambahkan dengan 0. Artinya ialah bilangan positif yang ditambah dengan 0. Misalkan contoh yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan dan bilangan bulat negatif. Baiklah, di sini terdapat sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan tertutup. Di sini penjumlahan tertutup ialah misalkan B sama dengan A ditambah B sama dengan C, dengan artian C adalah bilangan bulat. Yang kedua yaitu penjumlahan sifat komutatif. Di sini komutatif ialah bilangan A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Di sini sifat asosiatif untuk setiap bilangan bulat A, B dan C sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Baiklah, di sini bilangan bulat mempunyai unsur identitas, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Bilangan 0 merupakan bilangan penjumlahan. Kemudian yaitu mempunyai inverse. Inverse di sini ialah bilangan A selalu berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A. Bilangan inverse dari min A ialah A dan bilangan inverse dari A adalah min A. Baiklah, yang kelima yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional dapat juga dinyatakan sebagai bilangan P atau Q, di mana bilangan bulat
Q sama dengan 0 atau dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal secara berulang-ulang. Di sini, bilangan irasional dapat dikatakan juga sebagai bilangan AB, di mana bilangan B tidak sama dengan 0. Di sini batasan bilangan AB mulai dari selaga min 00 atau 00. Baiklah, yang keenam yaitu bilangan irasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam bagian A atau B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan bilangan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu himpunan. Di sini pengertian himpunan adalah kumpulan atas objek-objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Atau himpunan ialah merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Ini saya akan memberikan contoh himpunan, yaitu kumpulan nama mahasiswa 4A yang diawali dengan huruf A, misalkan yaitu Anggi, Ahmad, Amir, Angga, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua yaitu jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga adalah suatu himpunan. Anggotanya dapat dihitung, contohnya D sama dengan bilangan genap kurang dari 10 atau A sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang kedua yaitu himpunan tak hingga. Adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tidak hingga, contohnya A bilangan genap dan B bilangan ganjil. Yang ketiga yaitu himpunan kosong. Adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Yang keempat yaitu himpunan ekwi atau himpunan sama. Adalah himpunan yang anggotanya sama, contohnya A sama dengan B, C, dan D. B sama dengan D, C, dan B. A sama dengan B. Baiklah, yang kelima yaitu himpunan ekuivalen. Adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama dengan, contohnya A sama dengan B, C, dan D, B sama dengan D, C, dan D, A jumlahnya sama dengan B. Baiklah, yang keenam yaitu himpunan semesta. Adalah himpunan dari semua unsur yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ini juga disebut himpunan universal dan ditulis dengan huruf S. Yang ketujuh yaitu himpunan bagian. Adalah apabila setiap unsur dalam himpunan B termasuk juga anggota A, maka B merupakan bagian dari himpunan A. Yang kedelapan yaitu himpunan lepas. Adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu persamaan dan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan persamaan. Persamaan matematika adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan sebagai contoh. Misalnya X ditambah 3 sama dengan 5. Yang dinyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. Baiklah, contoh selanjutnya yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 5. Yang menyatakan bahwa nilai x adalah 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga yaitu jenis-jenis persamaan matematika. Yang pertama, persamaan linear. Pada umumnya terdapat perubahan variabel. Aljabar dapat ditulis AX ditambah BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX
ditambah C. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu 6X dikurang 7 sama dengan 5X ditambah 3. Penyelesaiannya adalah pengelompokan variabel X terlebih dahulu dan konstanta pada ruas yang berbeda, yaitu 6X ditambah 5X sama dengan 3 ditambah 7. Baiklah, hasil X adalah 10 karena 3 ditambah 7 adalah 10. Yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dolinominal berorde 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C. Baiklah, yang ketiga yaitu persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan logaritma yang mengandung unsur fungsi tertentu, yaitu AC sama dengan B A log B sama dengan C. Baiklah, yang keempat yaitu persamaan trigonometri. Adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dengan bentuk X. Penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X. Kelima yaitu persamaan mutlak, yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut. Terdapat titik O pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama yaitu pengertian fungsi. Fungsi ialah jika ada suatu hubungan demikian hingga bilangan X diberikan suatu nilai dan bebas, independen variabel, dan Y disebut dengan variabel tak bebas, dependent variable. Baiklah, yang ke B saya akan menjelaskan tentang penggolongan fungsi. Di sini penggolongan fungsi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama fungsi dilihat dari letak X dan Y di dalam suatu persamaan, dan yang kedua yaitu dilihat dari derajat. Di sini pangkat X dibagi menjadi A, fungsi linear atau pangkat 1. Bila X berpangkat 1, maka O sama dengan N, M ditambah MX sama dengan bentuk umum Y. Fungsi kuadrat bila X berpangkat 2, bentuk umum O kuadrat sama dengan C, A tambah BX tambah AY sama dengan Y. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.